Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara, selamat kembali kita beribadah di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita walaupun lewat ibadah online. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita mau mengawali ibadah kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan yang tulus keluar dari hati kita, bahwa pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kesetiaannya itu, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Oleh sebab itu, turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersuka cita meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Oleh sebab itu biarlah kami boleh menaikkan pujian pengagungan kepada-Mu dengan sorak-sorai. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan kami. Memberikan jawaban di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih seluruh rangkaian ibadah ini. Dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin dan memberkati setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa kami. Dan kami peralaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada. Kita merasakan kasih karunia Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena hanya Dialah kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya Dialah tempat perlindungan kita. Tanpa pelindungan
terjadi dalam kehidupan kami, semuanya ada di dalam rencana-Mu, Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik buat kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom jemaat yang terkasih, kembali kita bertemu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa, mempersiapkan hati kita yang terbaik
untuk menerima taburan firman Allah. Tuhan, kami datang kepadamu pada kesempatan kali ini, mengucap syukur kami masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kami mohon pada kesempatan kali ini, biar kiranya Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami, menyatakan kehendak dan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas firman Tuhan dengan tema tinggal tenang. Karena banyak orang pada saat-saat ini tidak dapat tinggal tenang dengan keadaan yang ada di dalam kehidupan umat manusia pada saat ini. Banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi kecewa. Mereka tidak dapat tinggal tenang. Tetapi kita mau bersama-sama belajar untuk tinggal tenang di dalam setiap keadaan kehidupan kita, di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita mau tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kalau tidak tahu 1 Petrus itu di mana, ada di bawah sini. Ya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Satu kali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sebelum kita membahas firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita harus terlebih dahulu tahu keadaan pada waktu itu, keadaan di mana surat ini ditulis, sehingga kita dapat benar-benar menangkap pesan apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus kepada setiap pembacanya. Surat 1 Petrus ini ditulis untuk orang-orang Kristen pada waktu itu yang sedang di dalam kekhawatiran, sedang ada di dalam kecemasan, sedang ada di dalam bayang-bayang kematian. Sebab pada waktu itu ada kekaisaran yang begitu kejam, Kekaisaran Nero, yang mengejar, menangkap, dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan cara membunuhnya pun sangat tidak manusiawi. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang disalibkan, sama seperti Petrus. Petrus mati disalibkan, tapi Petrus minta disalibkan terbalik. Sebab Petrus merasa tidak layak untuk mati sama seperti Kristus mati. Dan ada juga yang mati dengan cara dipertarungkan dengan hewan-hewan buas. Jadi kita dapat membayangkan keadaan orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka di dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka ada di dalam kekhawatiran. Dan keadaan yang sama yang manusia alami pada saat ini. Di dalam masa-masa sekarang ini, banyak orang Kristen, bahkan orang Kristen maupun bukan orang Kristen, banyak manusia yang hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan, karena ada sebuah wabah yang mendunia, yakni virus corona yang sedang kita alami saat-saat ini. Virus ini begitu mengerikan, sebab virus ini bukan hanya membunuh tubuh jasmani saja, tetapi virus ini juga dapat membunuh bisnis kita, dapat membunuh mata pencaharian kita, sehingga pada waktu-waktu ini ada banyak orang telah kehilangan pekerjaan mereka. Pada waktu-waktu ini keadaan begitu menakutkan, sehingga bagaimana mungkin kita dapat tinggal tenang dalam keadaan seperti ini. Ini keadaan yang sama, hanya berbeda sedikit. Orang-orang pada waktu itu takut menghadapi penganiayaan, takut menghadapi kematian yang mengerikan, tetapi orang pada saat ini takut menghadapi kehidupan ini yang dipenuhi dengan berbagai kesusahan. Tetapi mari kita belajar
bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk tinggal tenang. Dan Petrus menuliskan surat yang baru saja kita baca tadi kepada orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen pada waktu itu dapat tetap tinggal tenang di tengah situasi yang menakutkan. Yang pertama, Rasul Petrus menuliskan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah kedatangan Kristus untuk kali kedua. Petrus berkata bahwa Tuhan akan datang kembali. Petrus tidak sedang memberikan sebuah pengharapan yang palsu, sebab kita tahu bahwa sampai saat ini Tuhan masih belum datang kembali. Tetapi Petrus memberikan pengharapan yang nyata di dalam iman Kristen. Sebab di dalam iman Kristen ada beberapa hal yang menjadi dasar kita percaya kepada Kristus. Yang pertama, kita percaya bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam pribadi Kristus Yesus. Yang kedua, bahwa Kristus Tuhan telah mati disalibkan untuk dosa dunia. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah dikuburkan. Yang keempat, Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Serta yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah kembali kepada kemuliaannya dan Dia berjanji Dia akan datang kembali. Jadi yang disampaikan oleh Rasul Petrus di sini bukan sebuah pengharapan yang semu, tetapi itu pengharapan yang ada di dalam iman Kristen bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Namun intinya, di tengah keadaan yang menakutkan, di tengah keadaan yang begitu mencekam bagi orang-orang pada waktu itu, Petrus mencoba membangkitkan pengharapan di dalam hati mereka bahwa Kristus akan datang kembali. Dan saat Kristus datang, Kristus akan memberikan upah kepada setiap kita, untuk setiap jerih lelah kita, untuk setiap pelayanan kita, bahkan untuk setiap penderitaan kita. Kristus akan datang untuk memberikan sebuah kehidupan yang kekal kepada setiap kita. Itu yang Petrus sampaikan. Petrus membawa pengharapan kepada orang-orang Kristen yang pada waktu itu menghadapi sebuah ketakutan. Petrus mengarahkan mata orang-orang pada waktu itu bukan kepada keadaan di sekitar mereka, tetapi kepada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika mata kita tertuju pada keadaan di sekitar kita, itu dapat menimbulkan rasa takut, dapat menimbulkan rasa khawatir, rasa cemas. Tetapi saat mata kita tertuju kepada pengharapan, itu akan timbul kekuatan dan ketenangan. Oleh karena itu, Petrus mengajarkan, di tengah keadaan seperti ini, jangan melihat keadaan, tapi lihatlah pada pengharapan di dalam Tuhan. Saat kita melihat pengharapan, saat manusia punya pengharapan, disitulah manusia dapat tinggal tenang. Karena manusia tidak dapat tinggal tenang. Kenapa? Sebab manusia tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan tidak dapat hidup dengan tenang. Tapi orang yang hidup dengan pengharapan, dia dapat hidup dengan tenang apapun situasi keadaannya pada saat itu. Itulah yang dibangkitkan oleh Rasul Petrus di dalam kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu. Di tengah kecemasan mereka, Petrus memberikan sebuah pengharapan. Sebab ketika kita memiliki pengharapan, kita dapat tinggal tenang di dalam hidup ini. Namun masalahnya, banyak di antara kita salah menaruh pengharapan kita. Sehingga seharusnya pengharapan itu mendatangkan kekuatan. Justru terbalik, pengharapan itu mendatangkan kekecewaan, mendatangkan kecemasan, mendatangkan ketakutan. Bahkan William Shakespeare pernah berkata bahwa expectation is the root of all heritage. Pengharapan adalah akar dari semua sakit hati. Banyak orang Kristen pun mengutip perkataan ini. Masalahnya adalah karena kita salah menaruh pengharapan kita. Kita menaruh pengharapan kita pada diri kita sendiri yang memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak keterbatasan. Atau kita menaruh pengharapan kita kepada orang lain yang dapat mengecewakan kita, karena namanya manusia itu selalu dapat mengecewakan kita. Atau bahkan kita menaruh pengharapan kita kepada harta benda kita, kepada kekuatan, kepada posisi jabatan yang dapat meninggalkan kita. Sehingga pengharapan itu dapat menjadi sakit hati. Pengharapan itu dapat menjadi sebuah kekecewaan. Karena kita salah menaruh pengharapan kita. Tetapi berbanding terbalik apa yang Alkitab katakan.
Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kok bisa berbanding terbalik ya? Soalnya Alkitab mengajarkan kepada kita untuk selalu menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan kita menaruh pengharapan. Dan ketahuilah, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu, Paulus pernah berkata bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Bahkan ada ayat di dalam Perjanjian Lama berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kalimat selanjutnya, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia tahu memberi yang terbaik. Bagaimana mungkin Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Oleh karena itu, langkah pertama untuk dapat tinggal tenang di tengah keadaan kehidupan kita saat-saat ini adalah miliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu akan memberikan kekuatan di dalam hati kita, dan pengharapan itulah yang akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Maka milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, karena itu kuasailah dirimu. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kuasailah dirimu. Kata kuasailah dirimu di sini berbeda dengan apa? Dengan penguasaan diri yang ada di Galatia, di buah roh. Kata kuasailah dirimu di sini memakai sebuah kata yang memiliki arti kuasailah pikiran kita. Karena disinilah medan peperangan kita. Disinilah ada ketakutan, di sini ada kecemasan, di sini ada kekecewaan. Dan jangan biarkan kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Tetapi kita yang menguasai pikiran kita. Dan ketika kita menguasai pikiran kita, kita dapat menguasai seluruh tubuh kita. Itu dimulai dari pikiran. Makanya di sini dikatakan, kuasailah dirimu, kuasailah pikiranmu. Jangan biarkan kekhawatiran yang menguasai kehidupan kita, tetapi kita yang menguasai pikiran kita, sehingga kita dapat tetap tinggal tenang di dalam keadaan seperti ini. Bagaimana caranya menguasai pikiran? Sebenarnya caranya simpel, yaitu jangan terlalu banyak baca atau dengar berita saat-saat ini. Berita yang kita baca atau dengar itu beritanya sama semua tentang corona. Bahkan berita yang kita dengar belum tentu semuanya benar. Tetapi untuk dapat menguasai pikiran kita di saat-saat ini, mari kita banyak membaca firman Tuhan. Karena sistem kerja tubuh kita ini sama seperti komputer. Input itu selalu mempengaruhi output. Ketika kita input pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, dengan berita-berita yang menakutkan, maka outputnya pun sebuah ketakutan, sebuah kecemasan, sebuah kekhawatiran. Tetapi ketika kita input pikiran kita dengan firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan, maka outputnya pun adalah sebuah kekuatan di dalam Tuhan. Maka cara untuk menguasai pikiran, jangan terlalu banyak baca berita, tetapi banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Baca berita tentu masih harus, tapi secukupnya saja. Tapi baca firman sebanyak-banyaknya. Dengan demikian kita dapat menguasai pikiran kita, sebab kita banyak menginput firman-firman yang membangun manusia rohaniah kita. Sehingga kita tidak mengizinkan ketakutan, kecemasan menguasai kehidupan kita, tetapi kita mengizinkan firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Itu dimulai dari pikiran kita. Maka kuasailah pikiran kita. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai kita. Karena pikiran negatif tidak pernah membawa kehidupan yang positif. Tetapi firman Allah selalu membawa kehidupan yang bermakna, kehidupan yang baik, kehidupan yang positif. Maka kuasailah pikiran kita. Banyak input firman di waktu-waktu ini, sehingga kita dapat
tetap tinggal tenang di tengah-tengah keadaan yang menakutkan seperti ini. Daud, ketika banyak orang, bahkan semua orang Israel merasa tidak berani, merasa takut, merasa cemas di hadapan seorang raksasa Goliat, Daud dapat tetap tinggal tenang menghadapi seorang raksasa, seorang diri. Sebab Daud menguasai pikirannya. Yang ada di pikirannya adalah Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud menguasai pikirannya. Pikirannya tidak dikuasai oleh perkataan-perkataan orang yang ada di sekitarnya tentang Goliat yang begitu menakutkan. Tetapi Daud mengarahkan pikirannya kepada pribadi Allah yang menyertainya. Mari kita belajar untuk menguasai pikiran kita. Jangan biarkan berita-berita yang menakutkan itu menguasai pikiran kita. Tetapi izinkanlah firman Allah yang menguasai pikiran kita. Maka dengan demikian, kita dapat memiliki pikiran yang sehat. Kita dapat menguasai pikiran kita dan menguasai diri kita. Maka langkah yang kedua adalah kuasai diri kita, kuasai pikiran kita. Langkah yang ketiga, yang terakhir, dan jadilah tenang. Ini terdengar seperti aneh, ya. Di tengah keadaan yang menakutkan pada waktu itu, Petrus malah mengajarkan, jadilah tenang. Firman Tuhan ini mengajarkan sesuatu yang terdengar tidak masuk akal. Tetapi ketahuilah saat firman Tuhan berkontradiksi dengan apa yang ada di pikiran kita, saat pikiran kita tidak selaras dengan firman Allah, yang salah pasti selalu pikiran kita, dan yang benar pasti selalu firman Allah. Petrus mengajarkan pada waktu itu, di tengah-tengah keadaan yang menakutkan, jadilah tenang. Kita tidak dapat mengerti bagaimana menjadi tenang di dalam keadaan yang menakutkan seperti yang kita alami saat ini. Sebab pikiran kita tenang itu adalah sebuah keadaan yang mendukung kita untuk menjadi tenang. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada setiap kita pada saat ini bahwa tenang itu bukan sebuah keadaan. Tenang itu sebuah keputusan. Makanya jadilah tenang ini adalah sebuah perintah yang Petrus sampaikan secara langsung dan keras kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadilah tenang. Sebab tenang bukan keadaan. Tenang adalah sebuah keputusan. Sama seperti stres, sama seperti khawatir, itu bukan keadaan kita. Stres, khawatir bukan keadaan kita. Itu adalah respon kita terhadap keadaan yang ada di sekitar kita. Dan ketahuilah, yang namanya respon itu selalu dapat kita pilih. Maka apapun yang ada di sekitar kita, jadilah tenang. Artinya, ambil keputusan untuk tenang. Pilihlah untuk menjadi tenang. Sebab kekhawatiran tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi dengan tinggal tenang dan percaya kata firman Allah, terletak kekuatanmu. Kok bisa dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita? Karena di kalimat selanjutnya, supaya kamu dapat berdoa. Sekarang kita dapat mengerti firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang berkata bahwa di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya kita dapat berdoa. Di dalam tinggal tenang kita dapat berdoa. Dan saat berdoa ketahuilah kita sedang mengikut sertakan singa Yehuda untuk menyertai kehidupan kita. Kita sedang mengikut sertakan Bapa yang baik, Bapa yang kekal di dalam kehidupan kita. Saat kita berdoa, kita sedang mengikut sertakan Allah yang perkasa untuk mengatasi setiap badai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita dapat tetap bernyanyi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Bayangkan, Raja atas semesta kita panggil dia Bapa. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari, di tengah keadaan seperti apapun musim di dalam kehidupan kita, ambillah keputusan untuk menjadi tenang. Tinggallah tenang. Caranya, miliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, kuasailah pikiran kita. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita, tetapi biarlah pengharapan di dalam Tuhan menguasai pikiran kita, sehingga kita dapat tinggal tenang di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, selalu ambil keputusan untuk menjadi tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini yang boleh kami pelajari bersama-sama. Biar kiranya Engkau sendiri yang memateraikannya di dalam hati setiap kami, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami dapat terus ingat akan firman-Mu untuk tinggal tenang di dalam Engkau, sebab kami memiliki pengharapan yang kuat dan teguh di dalam Engkau. Tuhan, kuatkanlah setiap kami yang saat-saat ini sedang di dalam kekhawatiran, sedang di dalam kecemasan, sedang di dalam ketakutan. Hamba-Mu berdoa pada kesempatan kali ini, biar kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan turun di atas umat-Mu, memberikan ketenangan di dalam hati setiap mereka, sehingga setiap umat Tuhan dapat tetap tinggal tenang di dalam kehidupan ini, apapun keadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap firman yang telah disampaikan, sehingga kami semua dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tutur katamu terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah bersama rasa. Mari jemaat, kita berdiri, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk ibadah yang masih bisa berlangsung lewat online. Berkati tim yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini dengan berkat kasih karunia, sukacita, serta damai sejahtera. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diberi senantiasa kesehatan. Berkati dia dan keluarganya. Pakai beliau dimanapun berada menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang memberi korban persembahan. Mujizat-Mu juga terjadi atas jemaat di Kopo Permai. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk yang berulang tahun. Tuhan yang sudah menambahkan usia buat mereka. Tuhan juga yang memakai mereka di dalam sisa hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini menghadapi permasalahan. Tuhan, pulihkan mereka di dalam masalah rumah tangga. Tuhan juga yang memberikan penghiburan untuk yang susah. Tuhan yang melepaskan beban berat yang saat ini sedang dipikul, diberikan kelegaan. Yang terikat dosa, Tuhan yang memerdekakan. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, selamatkan ya Allah, bebaskan dari wabah COVID-19 dan dari gejolak ekonomi. Beri keamanan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Wakil, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, BNPB, Kapolri, Panglima TNI. Dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat surgawi,
sehingga ada tuntunan yang membuat mereka mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Indonesia boleh pulih kembali. Kami juga berdoa untuk para dokter, bruder, suster, tenaga medis, pekerja-pekerja rumah sakit yang berjuang untuk menangani pandemi COVID-19. Tuhan Yesus tolong lindungi mereka dan juga keluarganya. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang saat ini melayani secara online. Tuhan Yesus juga yang memberkati. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja, baik di rumah ataupun di luar rumah. Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong setiap usaha mereka. Buat Tuhan supaya berhasil. Ajar untuk tetap berharap kepadamu, karena Engkau yang mengasihi mereka. Bagi Engkau yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau kami pikirkan, kami serahkan permohonan doa hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta, kasih sayang, penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.